guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 tahun 2024 kelas 336A Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach dan coachi. Saya Pak Anas dari SDN Rukun 1 Kota Surabaya dan di sebelah kanan saya ada Ibu Siti Utami dari SMP Negeri 30 Surabaya. dan di sebelah kiri saya ada Bapak Imron Nasikin dari SMPN 30 Surabaya. Mari saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Imron, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Anas. Semoga panjenengan juga sehat walafiat. Alhamdulillah, saya juga sehat. Lagi sibuk apa hari ini Pak Imron? Ini lagi menyiapkan perangkat pembelajaran. Begitu. Baik Pak Imron, pada hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya? Ya, betul. Gitu. Bapak akan melaksanakan coaching terhadap siapa? Ibu Uut ya? Ibu Siti Utami. Benar. Baik, Pak Imron, nanti pada saat proses coaching saya akan mengamati beberapa kegiatan Pak Imron begitu. Apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian saya? Seperti apakah sudah sesuai dengan alutirta, rasa dan juga potensi coaching gitu. Dan selanjutnya saya juga akan mengamati bagaimana Bapak nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Uut selama coaching berlangsung dan bagaimana coaching Ibu Uut tersebut merespon dan menanggapi dengan benar sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching yang diantara kemitraan, memaksimalkan potensi dan percakapan kreatif begitu Pak? Oke, siap Pak Anas, dengan senang hati saya akan melaksanakan coaching dengan prinsip-prinsip yang sudah diajarkan. Baik, terima kasih Pak Imron. Sekarang sebelum dilakukan observasi, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada panjenengan. Apakah panjenengan berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Sangat-sangat berkenan. Wah, luar biasa sekali. Jadi, ada pun pertanyaan yang pertama Pak Imron. Baik, Pak Imron, saya di sini membantu mengembangkan kompetensi coaching yang mana? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau mindfulness, mendengar aktif pertanyaan-pertanyaan dari coaching. Kemudian saya ingin mengaktifkan kemampuan coaching dalam rangka menggali potensi-potensi yang ada padanya. Wah, luar biasa. Baik, Pak Imron, berarti kompetensi yang ingin Bapak kembangkan adalah 3 kompetensi ya, yaitu kompetensi kehadiran, mendengarkan aktif, serta memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu ya Pak, Pak Imron. Pertanyaan yang kedua, di ketiga ini Pak Imron, yang saya tanyakan adalah bagian kompetensi mana yang spesifik, yang paling utama yang ingin diamati Pak Imron. Baik, kompetensi coaching yang saya harapkan dari Utami adalah kompetensi mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot atau yang berkualitas. Luar biasa, bagus sekali Pak Imron. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana dengan indikator ketercapaian dan juga tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Saya berharap coaching mampu mengembangkan ide atau alternatif solusi untuk rencana aksi yang akan dibuat sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Wah, baik Pak Imron, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pada kegiatan praobservasi ini. Untuk selanjutnya silakan Pak Imron melakukan keterampilan coachingnya dan jika selesai proses observasi nanti kita bisa berjumpa kembali berdiskusi pada sesi pasca observasi. Terima kasih Pak Imron, semoga dilancarkan. Baik, terima kasih Pak Anas. Sama-sama. Melaksanakan proses coaching dengan alur tirta yang sudah Pak Anas sampaikan tadi. Baik, dipersilakan Pak Imron, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Utami. Waalaikumsalam Pak Imron. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik.
Oke. Bagaimana kabarnya Pak Imron? Alhamdulillah sehat walafiat juga. Kita harus saling mendoakan. Betul Ya, sekali. dalam memberikan pelayanan kepada siswanya bisa yang terbaik. Iya, amin, amin. Terima Bu kasih. Tami, hari ini ada yang mau disampaikan kok. Kelihatannya sangat wajahnya berbeda dengan hari-hari lain. Iya, betul sekali. Panjenengan yang dibilang bahwa memang hari ini saya ingin bercerita ya, sharing dengan panjenengan tentang permasalahan saya, Pak Imron. Memang ini ada sesuatu yang ingin disampaikan, Bu Tami? Iya, dari pembicaraan ini saya harapkan ya saya bisa bercerita ya tentang permasalahan saya itu tentang kelas ya, tentang siswa di kelas itu yang tidak aktif saat pembelajaran saya, terutama di kelas yang jam-jam terakhir seperti itu, Pak Imron. Baik, kalau saya secara pribadi sangat bergembira sekali kalau ada teman guru ingin curhat, setidaknya kan kita sama-sama mengurai masalah yang muncul di sekolah kita. Menurut Bu Tami, tujuan yang ingin digapai nanti ketika kita mengadakan pembicaraan atau coaching begini? Iya, saya tujuannya itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya, bagaimana langkah-langkah atau solusi untuk bagaimana agar saya itu bisa meningkatkan motivasi siswa, kemudian menjadi anak-anak itu menjadi aktif saat jam pembelajaran saya seperti itu. Iya, baik. Menurut Bu Tami, untuk anak-anak kita yang aktif itu punya ciri-ciri mungkin? Setidaknya informasi awal agar kita harapkan anak-anak kita nanti itu punya kriteria, punya hal yang ingin dituju begitu. Iya. Kalau menurut saya siswa yang aktif itu Pak Imron, yaitu siswa yang bagaimana saat kita mengajar, saat kita menerangkan tuh mereka menyimak, mendengarkan, menjadi pendengar yang baik gitu. Kemudian anak-anak juga saat teman-temannya berdiskusi dan presentasi, mereka itu juga mendengarkan. Kemudian saat bertanya itu ada hubungan timbal balik, jadi ada pertanyaan, ada juga jawaban. Kemudian saat mengerjakan tugas-tugas dari saya, mereka juga aktif dan tepat waktu saat mengerjakan seperti itu, Pak Imron. Baik, baik. Menurut Bu Tami, kira-kira yang menjadi penyebab utama kenapa beberapa siswanya itu tidak aktif itu bagaimana? Iya. Menurut saya mungkin ya kenapa kok mereka tidak aktif, pertama adalah anak-anak itu tidak paham dengan materi yang saya ajarkan. Jadi konsep dasarnya mereka tidak paham, sehingga anak-anak itu saya nggak paham materi pelajaran ini, sehingga saya tidak ikutlah di jam pembelajaran ini, atau mungkin hati saya tidak terfokus di pembelajaran itu. Kemudian anak-anak juga suka, mungkin mereka punya masalah pribadi ya, punya masalah pribadi itu dalam arti atau masalah keluarga, karena saat pembelajaran mereka ada yang ngobrol sendiri dengan temennya, ada yang melamun, ada bahkan yang tidur di kelas juga ada. Seperti itu Pak Imron. Bu Tami mengajar berapa kelas untuk semester ini? Ya, saya 10 kelas Pak Imron. Baik, Bu Tami mengajar 10 kelas. Iya. Apakah 10 kelas itu tidak aktif semua atau beberapa kelas saja? Iya. Kalau dari 10 kelas yang saya ajar itu ada 1 kelas itu yang anaknya pasif sekali. Jadi pasif sekali, berbeda dengan kelas-kelas yang lain seperti itu. Oke, baik. Jadi saya juga tahu informasi dari Bu Tami, dari 10 kelas yang diajar hanya ada 1 kelas yang siswanya ada yang tidak aktif. Iya. Artinya mungkin dalam pembelajaran itu tertinggal dengan kelas-kelas yang lain. Iya, betul. Kalau kita berbicara skala, anak yang tidak aktif itu jika hitungannya 1 sampai 10, mereka berada di posisi berapa? Kalau saya lihat sih dari misalnya dikatakan skala 10, kalau posisi sekarang itu skalanya pada level 5 Pak Imron. Nah itu saya ingin meningkatkan di level 8 lah paling tidak, seperti itu. Jadi hari ini beberapa siswa itu berada di posisi angka 5. Iya, betul. Yang ingin diharapkan setidaknya di angka Ya 7 sampai 8 gitu. idealnya kan sampai 10. mentok ya, 10. Baik. Jadi itu sebuah semacam
harapan semacam usaha yang luar biasa dari Bu Utami untuk mengaktifkan siswa agar bisa mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan. Iya, betul. Baik Bu Utami, kira-kira untuk mencarikan solusi agar kelas yang tadinya pasif itu menjadi aktif itu rencananya seperti apa? Mungkin selama ini saya mengajar itu ya menggunakan metode-metode yang itu saja ya Pak Imron ya. Sehingga pada akhirnya anak itu satu kelas itu ya banyak yang pasif. Tapi saya juga sudah berusaha menjadi guru yang terbaik ya. Artinya saya sudah berusaha di kelas ini tuh menggunakan metode-metode pembelajaran yang menarik menurut saya. Jadi kuisi sudah saya pakai, saya coba, kemudian Canva itu saya sudah pakai. Namun selama ini kayaknya masih kurang efektif gitu terhadap kelas yang ini gitu. Jadi saya berencana itu mungkin saya akan menyusun modul pembelajaran yang bagaimana itu pembelajaran itu modul itu menjadi menarik dan inovatif dengan menggunakan metode maupun model pembelajaran yang inovatif seperti itu Pak Imron. Agar juga siswa itu bagaimana siswa itu menggerakkan siswa supaya semangat belajar, memiliki motivasi yang tinggi dan anak juga aktif saat jam pembelajaran saya seperti itu. Oke, baik. Sudah pernah dicoba membuat ice breaking atau game-game edukatif begitu? Iya. Kalau biasanya saya di kelas yang lain itu kan saya selalu ya ice breaking itu ada, game-game yang menarik pakai menti.com juga iya, Quizzes juga iya. Tetapi saya rasa di kelas ini tuh saya harus super ekstra gitu. Karena emang anaknya ya terkenal di kelas ini tuh pasif sekali, minat belajarnya tuh kurang sekali gitu. Jadi saya harus ekstra bagaimana mencari solusi agar kelas ini tuh sama dengan kelas-kelas lain yang saya ajar seperti itu Pak Imron. Oke, baik. Jadi strategi Bu Utami sudah muncul dari pembicaraan kita di pagi hari ini. Kira-kira itu masih sekedar rencana atau memang ada permulaan untuk mengawali itu mungkin dalam minggu-minggu ini? Iya, rencana saya itu mungkin ya dalam saya itu akan kolaborasi dulu Pak Imron. Jadi strategi saya itu saya akan kolaborasi dengan guru-guru muda ya, guru-guru muda dan guru-guru TIK juga, informatika. Karena saya rasa guru-guru muda itu luar biasa sekali. Artinya guru-guru muda itu dari teknologinya sudah semakin canggih. Kemudian guru-guru muda itu juga motivasi dan minat untuk belajar terus itu luar sekali. Mereka juga mau dan mau mencoba hal yang baru gitu. Dan di tempat saya jadi itu kan ada 2 guru yang saya rasa bisa membantu saya kolaborasi dengan mereka ya. Pertama, guru yang itu bagus saat berteknologi, artinya guru ini memiliki kecenderungan pintar dengan teknologi. Itu yang ingin saya kolaborasikan. Yang kedua, guru satu ini teman saya ya, rekan saya dekat juga. Ini itu lihat kok menarik sekali pembelajarannya. Jadi guru ini itu bisa menggunakan metode pembelajaran sambil bermain gitu, sehingga anak-anak kok sepertinya antusias gitu. Jadi saya berharap nanti saya akan belajar dari beliau-beliau ini bagaimana supaya saya bisa berkolaborasi membuat modul pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi dan juga belajar sambil bermain seperti itu Pak Imron. Kemudian kalau ditanya mulai kapan aksi ini akan saya laksanakan, karena ini padat sekali ya jadwalnya, kita sebagai guru tugas tambahan juga banyak. Mungkin saya akan melaksanakan saat anak habis ini kan ada liburan semester. Mungkin itu saya akan membuat modul pembelajaran yang menarik dan inovatif dengan kolaborasi dengan Bapak Ibu dan guru ini. Mungkin ya saat semester awal ini Pak Imron. Nah, harapan saya ketika di awal tahun ajaran baru di Januari ini bisa saya terapkan gitu. Jadi anak masuk metode pembelajaran juga baru seperti itu. Oke, Bu Tami sudah luar biasa. Setidaknya sudah bisa mendeteksi, mengidentifikasi masalah yang muncul di kelasnya. Sekaligus sebenarnya dari pembicaraan ini sudah muncul strategi apa yang sudah dilakukan dan akan dikembangkan lagi di semester mendatang. Jadi termasuk pembentukan modul ajar yang berdiferensiasi. Karena anak-anak itu kan kita harus pandai-pandai memetakan, si ini gaya belajarnya ini. Siapa tahu ketidakaktifan mereka itu sebab
tidak terlayani apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi saya rasa dengan panjenengan membuat modul ajar yang inovatif, yang mengadopsi cara-cara teman-teman lain yang lebih muda katanya atau yang lebih dekat dengan IT itu bisa menjadi solusi. Apalagi di sekolah kita kan ada lesson study ya. Jadi ada guru model, ada observernya. Nah dari situ jenengan bisa memetik kira-kira yang bisa di ATM, diadopsi apa, sehingga siapa tahu itu menjadi solusi terbaik agar satu kelas yang menurut Bu Utami tadi perlu untuk dicarikan solusi akan ketemu. Iya betul sekali Pak Imron. Kebetulan di sekolah kami itu juga ada lesson study ya, yang dimana terutama ya saya juga kebagian saat saya mengajar, praktek mengajar dilihat oleh banyak observer ya, dari Bapak Ibu guru, ada siswa juga. Kemudian kita kan giliran ya, teman-teman juga saat itu juga mengajar menggunakan media pembelajaran yang baru, yang inovatif. Mungkin itu juga akan saya gunakan untuk bagaimana supaya mengembangkan, mengupdate diri saya untuk mengajar lebih baik, lebih menyenangkan, anak juga yang pasif, awalnya pasif, menjadi aktif kembali dan merasa pembelajaran itu menyenangkan gitu. Seperti filosofi GHD ya, pembelajaran yang menyenangkan itu bagaimana pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa, kebutuhan peserta didik. Bagaimana pembelajaran itu tidak pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran yang dimana anak-anak itu bisa bisa santai, bisa merasa tidak tertekan, kemudian anak juga sangat enjoy gitu. Jadi tidak terpaku pada satu metode atau modul media pembelajaran saja seperti itu. Oke, memang model pembelajaran hari ini harus istilahnya itu joyful learning ya. Iya, jadi betul. Pembelajaran yang menyenangkan. Jangankan siswa kita sendiri itu sebagai guru manakala kondisi nyaman, kondisi bahagia, ilmu itu kan gampang masuk. Iya betul sekali Pak. Setidaknya panjenengan sudah ada upaya, ada ikhtiar untuk menemukan titik terang bagaimana menyelesaikan problem yang muncul di kelas Utami. Saya tentunya berharap semoga inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh Bu Utami itu terus dikembangkan. Siapa tahu nanti bisa diimbaskan ke teman-teman yang lain. Karena problem itu tidak hanya terjadi di 1-2 guru, mungkin terjadi di guru-guru yang lain. Iya betul Pak. Jadi pembicaraan kita di pagi hari ini saya rasa sudah cukup komprehensif ya. Bu Utami sudah memunculkan masalah-masalahnya. Pembicaraan ini setidaknya sudah ada titik temu, ada solusi kira-kira yang akan dilaksanakan nanti seperti apa. Gitu, Bu Utami. Iya, terima kasih Pak Imron. Tanpa sadar ketika kita berbincang percakapan seperti ini, ternyata saya nggak kepikiran awalnya bagaimana untuk mengatasi permasalahan saya. Tetapi setelah kita berbicara, melakukan percakapan seperti ini, ternyata hal yang muncul adalah solusi yang saya dapatkan dari ketika saya curhat. Oh ternyata sebenarnya saya sudah menemukan solusi dari yang saya curhatkan seperti ini. Nah itu luar biasa sekali. Terima kasih Pak Imron sudah memberikan saya pencerahan juga, memberikan saya motivasi sehingga saya bisa mencari solusi sendiri atas permasalahan saya ini. Terima kasih banyak loh Pak Imron, enak sekali ketika saat bercakap-cakap gini dengan Pak Imron. Ya, saya pun juga sangat senang sekali manakala ada teman curhat, teman berbagi cerita, berbagi pengalaman. Itu pun juga nanti bisa saya pakai untuk kelas lain. Jadi mungkin kan sama-sama ya. Mungkin di kelas saya ada hal yang sama dengan Bu Utami dan strategi yang dimunculkan Bu Utami itu bisa saya adopsi. Terima kasih Pak Imron ya. Baik, terima kasih kerjasamanya sudah hadir di tempat ini. Kita bisa sharing pengalaman dan bisa berbagi informasi sehingga kedepannya kita sama-sama menjadi guru yang lebih baik, menjadi teladan guru-guru yang lain. Amin. Saya rasa begitu perbincangannya. Terima kasih. Semoga kita tetap semangat dalam melayani siswa-siswa. Terima kasih banyak Pak Imron ya. Ya mohon doanya ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah Pak Imron, alhamdulillah sudah selesai tadi coachingnya ya. Sudah. Alhamdulillah. Tadi Pak Imron sudah melakukan coaching pada hari ini. Bagaimana proses coachingnya tadi? Lancar nggak Pak Imron? Jadi, saya rasa pelaksanaan coaching berjalan dengan lancar, dengan baik, dan memunculkan solusi-solusi yang bisa menjadi jalan keluar bagi masalah yang disampaikan oleh coaching. Oh begitu. Alhamdulillah. Setelah melakukan coaching ada beberapa hal ini Pak Imron yang akan saya tanyakan begitu. Apa yang sudah Bapak lakukan di saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, saya sudah melakukan coaching sesuai alur tirta dan juga sesuai dengan kompetensi serta prinsip coaching. Saya juga sudah menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu. Baik, berdasarkan penjelasan Pak Imron ini, Bapak sudah berhasil melakukan tahapan tirta. Namun ada beberapa catatan untuk Bapak. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Imron? Oh, tentu sangat boleh. Baik, terima kasih Pak Imron. Ini catatan yang pertama ya Pak. Bapak sudah berhasil sih melakukan coaching sesuai tahapan alur tirta begitu. Mulai dari tujuan, identifikasi masalah, merancang aksi dan juga melaksanakan dengan tanggung jawab. Bapak berhasil juga membimbing coaching mengidentifikasi permasalahan serta merencanakan aksi nyata dan mengambil tanggung jawab. Dan coaching pun juga bisa bisa memberikan solusinya sendiri tanpa disadari sesuai dengan pertanyaan pematik dari Pak Imron. Dan yang kedua Bapak sudah berhasil fokus hadir dan menjadi pendengar aktif. Itu sangat penting sekali. Kita kadang seorang guru itu lupa, kadang kita pinginnya cuma didengar tanpa mendengarkan orang lain begitu. Juga berhasil membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disebut kunci, sehingga mampu menggali segala kekuatan atau potensi yang ada pada diri coach begitu. Nah, selanjutnya ini Pak Imron, apa sih kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bapak ke depannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Oke, baik. Kompetensi yang akan saya kembangkan antara lain memahami dengan lebih baik coaching dengan alur tirta agar bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan terus berlatih untuk melaksanakan proses coaching dan merefleksikan hal-hal yang masih kurang. Wah, baik, terima kasih Pak Imron. Informasi yang telah diberikan setelah melakukan observasi Pak Imron semakin luar biasa sekali. Semoga kedepannya Bapak bisa semakin sukses, menjadi guru teladan, menjadi guru yang terbaik di kota Surabaya ini. Terima kasih Pak Anas. Sama-sama. Meluangkan waktu untuk mengobservasi saya sehingga pelaksanaan coaching tadi berjalan dengan baik, dengan lancar. Serta coachingnya ini terpuaskan dengan adanya coaching. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Imron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.